Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallahu rabbul alamina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi khatamun nabiyyina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat kurma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sabda Nabi yang saya nukil dari kitab Nashaihul Ibad, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin, al-ainu minan nadhari, wal ardu minal matari, wal untha minaz zakari, wal alimu minal ilmi, wasailu minal mas'alati, wal harisu minal jam'i, wal bahru minal ma'i, wan naru minal hatabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 8 perkara yang tidak akan pernah merasa kenyang dari 8 perkara, yakni yang pertama al-ainu minan nadhari, yakni mata tidak akan pernah kenyang dari melihat. Dan ini merupakan salah satu cobaan, ujian bagi manusia, baik kaum Adam maupun kaum Hawa. Bagaimana bisa? Misal, untuk kaum Hawa, untuk misalkan belanja, kita sudah memplanning, kita sudah ngelis di awal bahwa kita nanti akan belinya cuma ini, misalkan jilbab, hanya jilbab. Tapi endingnya nanti ketika kita sudah sampai di toko, kita keliling-keliling, terus lihat ada baju bagus, kita ambil. Wah, kok ini tasnya bagus ya? Kita ambil. Nah, jadinya kita nggak cuma beli jilbab, tapi beli baju, beli tas, dan beli jilbab. Nah, mungkin sebagian besar akan mengiyakan ini. Kemudian yang kedua, cobaan tersendiri untuk kaum Adam yaitu mungkin lebih ke lawan jenis. Ya, ini misal jalan-jalan sore, terus lihat ada wanita cantik, udah pikirannya langsung kemana-mana. Nah, makanya dalam hal ini kita perlu yang namanya ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk meninggalkan keinginan-keinginan kita untuk tidak kita penuhi, kayak gitu. Wal ardu minal matori, yang kedua yakni bumi tidak akan pernah merasa kenyang dari hujan. Kemudian yang ketiga wal untha minaz zakari, seorang perempuan tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Begitupun sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Karena misal nih ada 100 wanita atau 1000 bahkan lebih kita kasihkan ke laki-laki, mesti dia akan merasa kurang. Karena laki-laki itu logikanya hanya 1, sedangkan syahwatnya ada 9. Bayangkan. Nah, kemudian wal alimu minal ilmi. Yang selanjutnya yakni alim tidak akan pernah merasa kenyang terhadap ilmu. Jadi, pada hakikatnya, pada kenyataannya, orang yang mencari ilmu, orang yang alim, itu tidak akan pernah merasa puas terhadap ilmu yang ia miliki. Dalam artian apa? Dalam artian ia akan merasa kurang, dia akan merasa ingin lebih tahu, mendalami, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan terus rasa inginnya untuk belajar dan mendalami ilmunya, kayak gitu. Nah, kemudian saya juga mengutip dalam kitab Taklim, di sana dijelaskan ada syair yang berbunyi seperti ini.
alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirswin wasribarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Nah, kurang lebih di situ dijelaskan ada 6 syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mencari ilmu atau talibul ilmi. Yakni yang pertama, zakain, cerdas. Nah, kemudian untuk cerdas ini sendiri ulama membaginya menjadi 2. Yakni yang pertama muhibbatun minallah, yaitu kecerdasan adalah pemberian dari Allah. Contoh misalkan seseorang yang punya hafalan kuat. Nah, itu emang dari awal sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini memiliki hafalan yang kuat. Seperti itu. Kemudian kecerdasan yang kedua yakni muktasab, kecerdasan yang bisa diperoleh dengan cara usaha. Contoh dengan cara kita mencatat, terus dengan cara kita mentikror materi, dengan diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua wahirswin, rakus. Nah, bagi orang yang mencari ilmu harus memiliki sifat rakus, bukan dalam artian rakus dalam makanan dan lain sebagainya, tapi rakus terhadap ilmu. Jadi dia menjadi orang yang kritis, ingin tahu kok bisa sih ilmunya gini gimana. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya rasa ingin tahu yang besar. Kemudian di sisi lain dia juga harus bersungguh-sungguh, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kesuksesan atau bersungguh-sungguh ini sangat diperlukan. Bahkan sungguh-sungguh menjadi modal utama, salah satu modal utama untuk memperoleh ilmu atau untuk mendalami ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan bahwasannya man jadda wajada. Ada lagi pepatah yang mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang tidak berhenti belajar. Kemudian yang ketiga wastibarin, sabar. Bagi orang yang mencari ilmu, ia harus sabar terhadap apapun yang terjadi selama ia menuntut ilmu. Contoh misalkan sabar terhadap teman, yang mana kita ketahui bahwa teman itu sifatnya beda-beda. Ada yang gampang emosi, ada yang nada bicaranya tinggi, ada yang lemah lembut dan lain sebagainya. Dan di situ kita kita harus bisa memilih teman yang baik seperti itu, karena teman itu sangat berpengaruh dalam proses mencari ilmu. Terus sabar terhadap ketika kita diuji dengan sakit, dengan biaya, kayak gitu. Jadi kita harus sabar. Ketika kita sabar terhadap ujian yang diberikan, maka derajat kita akan naik. Seperti itu. Dan di sini pula ketika kita diberikan suatu cobaan, suatu ujian, itu Allah juga ngetes terhadap diri kita. Ketika kita diberikan ujian misalkan sakit, itu kita bakalannya gimana? Respon dari diri kita itu seperti apa? Apakah kita kembali kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa semoga diberikan kesembuhan, atau malah mengeluh? Nah, di situ ketika kita bisa bersabar menerima apa adanya, berarti derajat kita akan naik. Tapi ketika kok kita malah mengeluh, malah marah-marah, nah itu nanti akan menyebabkan malah dapat dosa. Kayak gitu. Jadi terhadap apapun yang kita lakukan, kita harus bersabar, karena yang namanya hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian atau cobaan. Kemudian yang selanjutnya wabulghatin, yaitu biaya. Dalam mencari ilmu kita butuh yang namanya biaya atau uang. Untuk apa? Untuk
membeli alat tulis, membeli kitab, terus apalagi misalkan yang rumahnya jauh, yaitu kita butuh uang untuk alat transportasi dari rumah ke pondok, yang itu juga biayanya nggak sedikit kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa memanage keuangan kita dengan baik kayak gitu. Jadi utamakan untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu seperti itu. Wa irsyadi ustadin, petunjuk guru. Petunjuk guru ini menjadi poin penting dalam kita mencari ilmu, terutama ilmu agama. Jangan sampai terhadap ilmu agama itu kita gurunya hanya secara otodidak saja, karena bisa bahaya ketika kita salah memahami ayat Quran, hadis, atau makalah-makalah para sahabat. Dalam kitab taklim pun dijelaskan bahwasannya kriteria guru itu ada banyak, tapi yang saya ingat salah satunya ada asyakh yang paling tua, kemudian aura yang paling wirangi, seperti itu. Jadi jangan asal memilih guru, kita juga harus perlu memikirkan mana guru yang baik, seperti itu. Semata-mata petunjuk guru ini kita jadikan sebagai menggapai ridho Allah, seperti itu. Watuli zamanin, yaitu yang selanjutnya adalah waktu yang lama. Dalam kita mencari ilmu tidak bisa dikatakan hanya dalam hitungan mingguan ataupun bulanan. Dalam artian apa? Kita harus mencari ilmu ya sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Imam Al-Baihaqi pernah berkata, ilmu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan kita meluangkan waktu. Kemudian ada juga Imam Qadhi pernah ditanya, sampai kapan seseorang itu harus mencari ilmu? Kemudian jawaban Imam Al-Qadhi gimana, Jal? Seperti ini. Sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Berarti menandakan bahwasannya kita harus mencari ilmu sampai akhir hayat. Bahkan sampai tua pun kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Seperti itu. Mungkin untuk santri-santri juga, bukan dalam artian ketika besok kita sudah boyong, itu wah berarti aku nggak usah ngaji. Nggak seperti itu konsepnya, tapi tetap harus ngaji. Kayak gitu, karena yang namanya ngaji itu tidak ada habisnya. Kemudian wasailu minal mas'alati, orang yang bertanya tidak akan pernah merasa kenyang dari suatu pertanyaan. Kemudian Nabi juga bersabda bahwasannya man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirati. Barang siapa yang membuka pintu pertanyaan, pintu meminta-minta, wasailu minal mas'alati itu adalah orang yang meminta-minta tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta. Kemudian sabda Nabi, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirati. Barang siapa yang membuka satu meminta-minta, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran baik di dunia maupun di akhirat. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha wajhillahi ta'ala a'tahullahu khairat dunya wal akhirati. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika seseorang itu membuka pintu pemberian semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberikannya paling baiknya dunia dan akhirat. Nah, sekarang tinggal sahabat kurma memilih mau jadi orang yang meminta-minta atau mau jadi orang yang suka memberi. Gitu. Kemudian selanjutnya wal harisu minal jam'i. Orang yang rakus tidak akan pernah merasa kenyang dari tumpukan harta. Karena yang namanya harta itu, apalagi dunia, itu tidak ada habisnya. Dunia itu dibagi menjadi 3. Ada yang mengandung pahala, ada yang mengandung hisab, dan ada yang mengandung siksa. Dunia yang mengandung pahala itu yang seperti apa? Yaitu dunia yang mengantarkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah.
Kemudian dunia yang mengandung hisab itu yang seperti apa? Yaitu ketika dunia tersebut melalaikan kita dari melakukan perintah Allah. Kemudian dunia yang mengandung siksa adalah dunia yang menyebabkan kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Kemudian wal bahru minal ma'i, lautan tidak akan pernah kenyang dari air. Wan naru minal hatobi, dan neraka tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sabda Nabi yang menjelaskan bahwa ada 8 perkara yang tidak akan pernah merasa kenyang dari 8, yaitu yang pertama al-ainu minan nadhari, mata yang tidak akan pernah kenyang dari melihat. Wal ardu minal matori, yang kedua bumi tidak akan pernah kenyang dari hujan. Wal untha minaz zakari, yang ketiga perempuan tidak akan pernah kenyang dari laki-laki atau sebaliknya. Wal alimu minal ilmi, orang alim tidak akan pernah kenyang dari ilmu. Wasailu minal mas'alati, yang ke-5 yaitu orang yang meminta-minta tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta. Wal harisu minal jam'i, yang ke-6 orang yang rakus tidak akan pernah kenyang dari tumpukan harta. Wal bahru minal ma'i, yang ke-7 lautan tidak akan pernah kenyang dari air. Dan yang terakhir yang 8 wan naru minal hatobi, api tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Nah, sebelum saya tutup, saya punya pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.